Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua karena sudah menyempatkan diri untuk datang ke sini. Sebelum kita memulai sesi konseling, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang memimpin doa? Baik, pada Menteri, silakan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sebelum kita memulai sesi konseling, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Menteri. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Dari saya sendiri, saya Rati Ramadhana Suryana sebagai konselor kalian hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan saudara saya. Nama saya Novita Adelia. Nama saya Salsabila Lutfiandini. Nama saya Mutri Handeni. Nama saya Sabrina Sofiana Sari. Baik, selanjutnya kan kalian udah pernah belum dengar kata-kata sesi konseling sebelumnya? Belum. Karena kalian belum pernah mendengar sesi konseling, maka saya akan menjelaskan konseling kelompok itu apa. Nah, kelompok ini adalah bantuan yang diberikan oleh konselor ataupun guru BK untuk menyelesaikan masalah konseling dari masing-masing siswa melalui dinamika kelompok ataupun konseling kelompok ini. Bagaimana, paham? Oke, selanjutnya kita akan kesepakatan waktu mengingat konseling ini waktunya 30-45 menit ya. Jadi selesai konseling ini maka kita akan akhiri sesi selama 30-45 menit. Nah, sebelum lebih ke ini saya akan jelaskan tentang asas konseling kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana dalam sesi konseling ini teman-teman yang menceritakan masalahnya di konseling ini tidak perlu khawatir bahwa masalah-masalah yang sudah diceritakan itu akan diketahui oleh orang lain. Cukup kita saja yang tahu dan mendengarkan dari masalah si klien nanti. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Artinya teman-teman ini bebas menceritakan masalah yang ingin teman-teman ceritakan. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, saya ingin bertanya dulu nih, teman-teman datang ke sini bersedia atau karena terpaksa? Bersedia karena Kemauan sendiri. Oke, baik. Kemudian selanjutnya ada ikrar janji yang harus kita ucapkan. Teman-teman boleh ikuti perkataan saya. Kita mulai. Saya berjanji. Saya berjanji Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari apapun yaitu data atau keterangan yang tidak boleh yang tidak boleh dan tidak layak dan tidak layak diketahui oleh orang lain
diketahui oleh orang lain. Nah, baik, sekarang kita sudah menyelesaikan mengucapkan ikat janji. Selanjutnya, teman-teman di sini boleh menyampaikan masalahnya masing-masing. Dimulai dari sebelah kiri saya, silakan Sabrina. Untuk masalah saya pribadi yaitu susah tidur kayak insomnia gitu. Padahal udah sering lihat di YouTube tapi tetap aja susah gitu untuk melaksanakan apa tidur dengan cepat. Oke, dari silakan Putri. Nah, kalau untuk dari saya sendiri, saya tuh kan ikut organisasi ini. Nah, saya tuh bingung untuk membagi waktu antara organisasi sama tugas kuliah saya. Kadang kan kalau di organisasi itu kan ada sih emang untuk waktu-waktunya itu emang kadang di hari libur. Tapi kan kita juga ada tugas tuh kan. Nah di tugas itu jadi kita kan sampai malam mengerjainnya, jadi sampai begadang. Padahal kan dari fisik sendiri saya nggak bisa sampai larut ngerjain tugas itu sih. Dari silakan Samsa. Kalau saya sih kayak cemburu, kayak kawan saya cemburu kalau misalkan saya main sama kawan kampus gitu. Novita. Kalau Tadi ini apa? gimana ya cara awal ngomongnya? Pribadi ini Bu kayak punya rasa benci sama adik sendiri karena dibanding-bandingin. Oke, baik. Nah, teman-teman kan sudah menceritakan masalahnya masing-masing. Nah, di sini ada yang mau diceritakan masalahnya terlebih dahulu. Ada yang mau nggak? Saya boleh. Oke, baik Novita. Tadi kan Novita bilang kalau Novita ini punya masalahnya kalau Novita itu punya rasa benci sama adiknya. Bisa dijelasin nggak lebih secara detail masalah yang Novita alami? Oke Bu, jadi tuh saya punya rasa benci atau cemburu sama adik saya tuh karena sering dibanding-bandingin sama saudara gitu. Kalau misalnya saudara saya datang ke rumah itu, dia suka ngomong kayak apa sih? Kayak cantikan adiknya gitu, terus kayak rajinan adiknya karena apa ya, kayak dia tuh kayak saudara itu kalau misalnya datang ke rumah tuh ngelihat adik itu entah lagi nyuci piring, entah nyapu atau entah gue bikin makanan sesuatu gitu. Oke, jadi selama kamu punya rasa benci sama adik kamu itu apa yang kamu lakukan sama adik kamu? Ya itu sih Bu, kayak saya tuh jadi lebih judes ke dia, kalau ngomong tuh kasar, kayak suka ngegas gitu ke dia. Cuman karena perbandingan cantik atau enggaknya gitu? Ya. Atau ada hal yang lain yang bisa menimbulkan rasa benci sama adiknya Novita gitu? Ya itu sih Bu, apa yang dibanding-banding lebih rajinnya gitu, padahal kan sebenarnya yang pure bener-bener beresin rumah itu saya, bukan dia gitu, tapi yang dibanding apa yang dipuji-puji itu dia gitu. Jadi begitu. Ada teman-teman yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya atau yang ada yang ingin bertanya gitu pada Novita gitu? Ya, ingin bertanya nih ya untuk Novita nih, keadaannya tuh kayak ada rasa benci kan. Dari lubuk hati Novita sendiri nih yang ada nggak sih ada rasa sayang di hati Novita untuk adiknya walaupun cuma berapa persen itu? Pastinya ada, karena kan apalagi tidur berdua gitu. Tidur Jadi tuh berdua. kadang kalau ngeliat mukanya tuh kayak sebenarnya kasihan, kayak juga suka apa ya, ngomong dalam hati tuh kayak sebenarnya dia tuh nggak salah, tapi kenapa harus punya rasa nggak suka, punya rasa benci gitu. Sering komunikasi nggak keadaannya? Ya sih sering, tapi cuma ngobrol biasa-biasa aja. Nggak ada kayak punya waktu quality time nggak sih keadaannya Nggak gitu? pernah. Oke. Kalau dari pendapat saya sih kayaknya butuh waktu quality time biar bisa saling apa ya, menyampaikan
apa yang dipendam Novita, apa yang dipendam sama adiknya gitu sih kalau dari saya. Ada lagi? Gimana? Sabrina? Kalau saya pribadi kan pertama kan gara-gara yang diomongin, rasa bencinya kan gara-gara diomongin sama orang lain kan. Nah menurut saya jangan terlalu dipusingin, jangan terlalu diambil hati gitu. Sama apa sih, mungkin karena emang adik itu masih kecil, jadi memotivasikan biar rajin terus gitu, jadinya tetapi salah gitu, memotivasikannya malah ngejatuhin kita sendiri. Jadi jangan dipikirin lah gitu, maksudnya omongan orang itu gitu. Oke, gimana? Oh, jadi ada salsa. Jadi kan dari Putri sendiri kan berarti menyimpulkan kalau Novita ini butuh quality time sama adiknya gitu ya, waktu bersama biar rasa benci ini sebenarnya sih kalau menurut pendapat saya sebenarnya kalau adik Novita ini sebenarnya nggak salah gitu, cuman dari persepsi Novita sendiri karena gak enak didengar dari saudaranya gitu. Terus saudaranya Novita ini sering ke rumah, sering ngomong kayak gitu apa cuman sekali aja gitu? Kalau ke rumah sih cuma sekali gitu kan, tapi ngomong kayak gitu tuh nggak cuma sekali gitu, pas setiap ketemu pasti ada yang gitu gitu. Saudara Novita itu satu orang atau banyak gitu yang ngomong kayak gitu? Ada beberapa, tapi yang sering itu ya ada satu orang kan. Jadi sudah Novita ceritakan setelah saudaranya Novita ini ngomong-ngomongin apa Novita ini dan perbandingan antara adik dan Novita ini sudah berlangsung berapa lama? Mungkin 2 atau 3 tahun mungkin. Cukup lama juga ya. Ya. Nah dari Novita sendiri apa yang dilakukan Novita setelah sesi konseling ini berakhir gitu terhadap perubahan dari Novita sendiri ke adiknya gitu? Ya mungkin benar kata Putri, kayak harus quality time gitu sama adik, harus banyak-banyakin komunikasi, ngobrol berdua gitu. Ada lagi? Tadi kan Novita bilang mau kualitas sama adiknya. Jadi Novita ini bisa nggak merubah hubungan dengan adiknya ini? Terus setelah sesi konseling ini apa yang Novita lakukan kualitas sama adiknya itu? Gimana caranya? Ya, pasti mau kalau memperbaiki hubungan sama adiknya, tapi mungkin saat ini bakal itu sih quality time dulu sama adik. Cuman kualitas adiknya aja Ya, atau ada cara lain? Saat ini sih itu aja dulu. Oke, jadi untuk pendapat teman-teman ada yang mau ditambahin? Jadi kalau menurut pendapat ibu kan tadi Novita bilang rasa benci sama adik itu sebenarnya harusnya tidak ada gitu ya, karena kan di sini juga adiknya kita kan nggak tahu apa-apa gitu, namanya juga anak kecil gitu kan, bedanya berapa tahun juga? 5 atau 7 tahun. Kan jaraknya jauh gitu, jadi yang si adiknya Novita ini kan nggak tahu apa-apa. Nah anak kecil tuh sering suka banget dipuji sama saudara, kakak atau apapun gitu kan, sama orang lain sering banget suka banget dipuji gitu. Jadi sebenarnya Novita ini seharusnya nggak perlu merasa tersinggung gitu perkataan saudara, biarin aja gitu, karena kan kita juga yang ngelakuin, kita juga yang ngerasain, jadi kita juga yang tahu. Ataupun ketika saudaranya Novita bilang cuma cukup iyain aja atau senyum aja gitu, jadi sehingga rasa benci Novita sama adiknya itu berkurang. Sebaiknya juga Novita itu sering bicara gitu, ngobrol, cari waktu senggang, kalau lagi nonton TV gitu diajak ngobrol, diajak cerita kayak sekolahnya gimana atau kamu nanti cita-cita tentang masa depan gitulah, biar bisa memperbaiki hubungan. Jadi nanti pas lama-lama kan
Kalau emang jarang ngomong, jarang komunikasi kan emang canggung. Tapi lama-lama kan nanti jadi lebih akrab gitu. Sudah ada pendapat dari teman-teman gitu. Jadi ibu simpulkan bahwasannya tips-tips yang dapat diberikan sama kita ini, yaitu yang pertama dari Nutuk tadi, bahwa mengatur waktu dengan adik kita biar bersama, biar lebih akrab lagi, biar ini semakin lama, semakin hari itu rasa benci Novita itu ini berubah jadi rasa kasih sayang sama ini adik kakak. Kemudian dari Sabrina tadi kan bahwa tidak perlu didengarkan hal yang membuat kita berpikiran negatif gitu, hal yang bisa merugikan. Karena ini kan merugikan kita sendiri kan, bisa karena lebih canggung sama adiknya atau lebih ke nggak akrab gitu sama adiknya. Baik, untuk dari situ bisa teman-teman ini berikan berikan kesan masing-masing, dimulai dari Sabrina dulu. Ya, kesan saya di sini banyak pelajaran yang bisa diambil, terus happy juga bisa ngedengerin cerita teman-teman. Oke, baik Putri. Kalau dari saya ya kesannya ya dari sisi konseling ini ya bermanfaat sih buat diri saya sendiri, supaya nanti bisa saya terapkan juga ke adik saya bahwa nggak harus ada rasa apa ya, cemburu ataupun rasa benci ke adik, karena kan kita masih satu ibu, kita masih saudara. Nanti kedepannya yang bakalan sama kita nanti, yang bakalan bantu kita kalau bukan saudara siapa lagi gitu. Saya sih kesannya kayak bermanfaat gitu, ngikutin konseling saya di sini gitu. Kita gimana? Kesan yang didapat dari sesi konseling ini gimana? Apa udah tenang, dapat tips dari teman-teman, terus bisa gitu lebih mempermudah kita buat mengubah rasa benci gitu. Ya lega sih, juga sama bener yang kata Sabrina bilang, kayak kita kan nggak bisa kontrol mood orang gitu, jadi kita sendiri yang harus kayak tutup telinga, nggak perlu dengerin omongan-omongan orang yang nggak bertanggung jawab. Oke, jadi di sini Novita sendiri setuju dengan pendapat teman-teman yang sudah diberikan. Iya. Oke, baik. Saya rasa sesi konseling ini cukup dan waktunya juga sudah hampir mau berakhir. Sudah saya ingatkan tadi bahwasanya sesi konseling akan berjalan selama 30-45 menit ya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang sini, kemudian kepada Novita, semoga cepat menghilangkan rasa benci dan mengubah rasa kasih sayang. Baik, untuk sebelum kita mulai sesi konseling ini, ada baiknya kita berdoa. Dipersilakan. Doa selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih. Kita berjumpa di hari berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.